Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Bocoran dokumen militer mengungkap adanya kerjasama strategis antara Amerika Serikat, sejumlah negara Arab, dan sekutu lain di kawasan yang disusun untuk menghadapi ancaman dari Iran. Langkah ini muncul di tengah eskalasi geopolitik yang terus meningkat dan kekhawatiran atas kemampuan militer Teheran. Di saat yang sama, Iran mengklaim kekuatan militernya justru semakin berkembang. Teheran menyebut kemampuan rudalnya kini jauh lebih kuat dibandingkan saat perang singkat selama 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Klaim tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Iran yang menegaskan negaranya telah memiliki persenjataan dengan daya hancur dan teknologi yang lebih unggul. Lantas sudah sampai sejauh mana ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Dropbox. Di tengah tensi panas antara Amerika Serikat dan Iran, sebuah bocoran dokumen militer membuka bahwa Qatar, Bahrain, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab secara rahasia telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Israel selama beberapa tahun terakhir melalui struktur keamanan regional bernama Regional Security Construct yang dirancang untuk memantau dan menanggulangi ancaman rudal serta drone Iran. Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction. Sebuah set dokumen militer yang bocor mengungkap bentuk kerjasama strategis antara Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan sekutu lain di kawasan terkait ancaman dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara Arab utama termasuk Qatar, Bahrain, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah terlibat dalam koordinasi militer secara rahasia dengan Amerika Serikat dan Israel selama beberapa tahun terakhir. Kerjasama ini difasilitasi melalui struktur keamanan regional yang dikenal sebagai Regional Security Construct, yang dirancang untuk bergotong royong mengawasi dan menghadapi ancaman rudal maupun drone Iran. Menurut dokumen yang dilaporkan oleh sejumlah media internasional, pertemuan militer skala tinggi telah diadakan di Bahrain, Mesir, Yordania, dan Qatar sejak 2022. Pertemuan tersebut melibatkan pejabat senior militer dari negara-negara yang disebutkan, termasuk koordinasi latihan militer dan sistem pertahanan udara. Kerjasama itu terjadi meskipun beberapa negara Arab secara publik
mengecam konflik di Gaza dan menekankan pentingnya perdamaian regional. Namun dokumen militer yang dibocorkan menunjukkan bahwa di balik deklarasi publik terdapat diskusi strategis, yakni tentang yang membahas keamanan bersama menentang potensi ancaman Iran. Di tengah koordinasi militer rahasia yang terungkap dalam dokumen, Iran justru menegaskan bahwa kekuatan rudalnya terus berkembang. Teheran menyatakan kapasitas misilnya kini lebih kuat dibandingkan saat perang singkat 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Tlaibni menjelaskan bahwa negaranya tidak hanya meningkatkan kualitas dan daya hancur rudal, tetapi juga menambah jumlah persenjataan sejak konflik tersebut berakhir. Pengalaman perang disebut turut memperkuat efektivitas sistem pertahanan misil Iran yang kini menurut Tlaibni jauh lebih solid dan siap menghadapi ancaman baru. Iran menyatakan kekuatan rudalnya kini lebih kuat dibandingkan saat perang 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Jubir Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Tlaibni mengatakan negaranya memiliki rudal yang lebih baik dan lebih kuat dibandingkan yang digunakan dalam konflik tersebut. Ia juga menyebut jumlah rudal Iran meningkat sejak perang dengan Israel berakhir pada akhir Juni. Menurut Tlaibni, kapasitas kuantitatif dan kualitatif kekuatan rudal Iran terus mengalami peningkatan signifikan. Pengalaman selama berperang tersebut turut memperkuat efektivitas sistem pertahanan misil Iran. Ia menegaskan kemampuan pertahanan rudal Iran kini jauh lebih solid dan siap menghadapi ancaman baru. Namun demikian, Iran memilih merahasiakan detail kemajuan teknologi misilnya. Langkah itu dilakukan agar kemampuan baru tersebut dapat mengejutkan musuh pada waktu yang tepat. Tlaibni juga menepis ancaman serangan militer terbaru terhadap Iran. Ia menilai retorika musuh yang ragu-ragu justru menunjukkan ketakutan terhadap kekuatan pertahanan Iran. Rudal Iran yang digunakan dalam perang sebelumnya dilaporkan menghantam target militer dan ekonomi Israel dengan presisi tinggi. Para analis militer menilai dampak serangan rudal Iran menjadi faktor utama gencatan senjata pada 24 Juni. Iran pun memperingatkan akan menggunakan kekuatan misilnya terhadap target terkait Amerika Serikat jika Amerika Serikat memutuskan menyerang.
Selain peningkatan kemampuan rudal, Iran juga mengembangkan strategi drone yang kian canggih, menambah dimensi baru pada potensi ancamannya di kawasan. Pakar sistem drone asal Kanada Cameron Shell memperingatkan bahwa serangan drone Iran berpotensi menjadi ancaman serius bagi kapal induk Amerika Serikat. Menurut Shell, Teheran mengerahkan kawanan drone berbiaya rendah secara massal, strategi yang dapat melumpuhkan sistem pertahanan konvensional Amerika Serikat dan sulit diantisipasi pertahanan udara modern. Aset militer besar seperti kapal induk cenderung bergerak lambat dan mudah terdeteksi radar, sehingga sebagian drone berpeluang menembus pertahanan. Pakar sistem drone asal Kanada, Cameron Shell, memperingatkan bahwa kemampuan drone Iran berpotensi menjadi ancaman serius bagi kapal induk Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Ia menilai strategi Teheran mengerahkan drone secara massal dapat melumpuhkan sistem pertahanan konvensional Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan Fox News, Shell, CEO sekaligus pendiri perusahaan teknologi drone Dragonfly, menjelaskan bahwa Iran mengandalkan serangan kawanan drone berbiaya rendah yang diluncurkan hampir bersamaan. Pola ini dinilai mampu menciptakan serangan jenuh yang sulit diantisipasi pertahanan udara modern. Menurut Shell, aset militer Amerika Serikat seperti kapal induk dan kapal perang berukuran besar cenderung bergerak lambat dan mudah terdeteksi radar, sehingga menjadi sasaran ideal dalam skenario tersebut. Ia menegaskan bahwa sistem pertahanan yang ada sejak awal tidak dirancang untuk menghadapi serangan ratusan drone secara simultan, sehingga peluang sebagian drone menembus pertahanan tetap tinggi. Ketegangan Amerika Serikat Iran sendiri kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Washington disebut tengah mempertimbangkan opsi serangan terhadap Iran menyusul tindakan keras Teheran terhadap demonstran di tengah kekhawatiran konflik regional meluas melibatkan Israel. Iran dilanda gelombang protes besar sejak akhir Desember akibat krisis ekonomi yang menurut pemerintah setempat telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Situasi ini turut memperburuk hubungan Teheran dengan negara-negara Barat. Di tengah eskalasi tersebut, kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dikabarkan telah tiba dan beroperasi di perairan Timur Tengah, didampingi sejumlah kapal perusak berpeluru kendali. Amerika Serikat juga mengerahkan jet tempur F-15E Strike Eagle ke kawasan, termasuk ke pangkalan militernya di Yordania. Iran menegaskan akan membalas setiap serangan yang diarahkan ke wilayahnya. Milisi-milisi sekutu Teheran di kawasan juga menyatakan kesiapan untuk terlibat jika konflik pecah.
Sebagai sinyal kesiapsiagaan, Iran menggelar latihan militer di wilayah udara Selat Hormuz sejak 27 hingga 29 Januari. Pada waktu yang bersamaan, Amerika Serikat turut mengumumkan rencana latihan besar Angkatan Udara di Timur Tengah, meski detail pelaksanaannya belum diungkap. Perkembangan kemampuan drone Iran terjadi di tengah tekanan militer yang masih membayangi kawasan. Dalam situasi ini, Teheran menegaskan menolak berunding dengan Amerika Serikat selama ancaman penggunaan kekuatan masih terus dilakukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan diplomasi tidak akan berjalan efektif jika dibayangi tekanan militer, merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuka kemungkinan opsi militer. Ia menegaskan perundingan hanya mungkin dilakukan jika Washington menghentikan tekanan dan tuntutan berlebihan, seraya menegaskan Iran tidak sedang membuka jalur negosiasi. Iran menegaskan menolak berunding dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman penggunaan kekuatan militer. Sikap itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu 28 Januari, merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuka kemungkinan opsi militer terhadap Teheran. Araghchi menyatakan diplomasi tidak akan berjalan efektif apabila disertai ancaman militer. Ia menegaskan perundingan hanya mungkin dilakukan jika Washington menghentikan tekanan, tuntutan berlebihan, serta pengangkatan isu-isu yang dinilainya tidak rasional. Pernyataan itu disampaikan setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Menurut Araghchi, Iran juga tidak melakukan kontak dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam beberapa hari terakhir dan tidak sedang mencari jalur negosiasi. Ia menegaskan tidak mungkin membicarakan perundingan dalam suasana ancaman. Ketegangan kedua negara meningkat menyusul gelombang demonstrasi berdarah di Teheran yang menurut klaim pemerintah Iran menewaskan lebih dari 3.000 orang. Amerika Serikat menilai tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menjadikannya salah satu dasar tekanan terhadap Iran. Sebelumnya, Trump mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran beberapa bulan setelah Amerika Serikat mengebom fasilitas nuklir Iran dalam konflik singkat pada Juni lalu. Sejak sekitar 2 pekan terakhir, kapal-kapal perang Amerika Serikat juga mulai bergerak dari kawasan Asia Pasifik menuju Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln telah berada di Timur Tengah untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan. Di sisi lain, Iran memperingatkan setiap serangan Amerika Serikat akan dibalas secara cepat dan menyeluruh.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, menyebut Teheran kini berada dalam tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Bagei menegaskan, kehadiran kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia tidak akan memengaruhi tekad Iran untuk membela diri. Ia menyatakan, militer Iran terus memantau secara ketat setiap langkah Washington dan memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip sistem internasional akan membawa dampak luas bagi semua pihak. Bocoran dokumen militer yang mengungkap koordinasi rahasia Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan Israel memperlihatkan betapa seriusnya tekanan terhadap Iran di kawasan. Di saat yang sama, penguatan persenjataan Teheran dan tertutupnya jalur diplomasi dengan Washington membuat ketegangan di Timur Tengah masih berpotensi terus meningkat. Sekian rangkuman perkembangan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut di tengah tekanan militer dan absennya jalur diplomasi, meninggalkan kawasan dalam bayang-bayang eskalasi konflik. Sampai jumpa di One News Dropo berikutnya bersama saya Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Go.